Lagi dan lagi, Kamari Skywasing, putri pasangan Jennifer Koppen dan mendiang Dali Wasing selalu menjadi pusat perhatian halayak. Meski masih balita, namun pancaran pesonanya semakin menonjol. Apalagi ia juga kerap tampil dalam unggahan ibunda tercinta, Jennifer, di media sosial pribadinya. Wajahnya blasteran memang selalu mencuri perhatian. Apalagi kini tingkah maupun lakunya membuat warganet gemas lantaran kerap meniru perilaku ibundanya terutama soal fashion. Bahkan yang cukup menggelitik adalah ketika bocah berusia 3 tahun itu diajak ke sebuah mall memilah-milah pakaian. Namun tanpa diduga, Kamari yang berpakaian serba merah itu secara mengejutkan keluar toko dengan mengenakan topi dan tas bermerek hingga membuat Jennifer teriak lantaran barang yang dikenakan Kamari belum dibayar. Dengan gaya santai dan polos, Kamari sama sekali tak menghiraukan teriakan ibunda tercinta dan memilih masuk ke toko yang lain. Sontak saja, pelakuan Kamari itu membuat gelak tawa para petugas toko yang sedang berjaga. Shopping, Bu. Ayo. Bu, shopping, Bu. Emang punya duit, Bu? Bayar dulu, itu di toko sana belum bayar. Udah kabur. Pastinya aku selalu, seperti teman-teman tahu, biasanya di TikTok selalu nge-share keseharian aku. Aku pengen teman-teman tahu gimana naturalnya aku sama Kamari, dan setiap konten yang aku post sama Kamari pun itu gak pernah ada yang di script atau dibikin senario gitu. Karena suka dengan tas, Jennifer pun akhirnya membelikan Kamari sebuah tas mungil yang sesuai dengannya. Mendapatkan tas baru dari ibunda tercinta, Kamari tampak bahagia. Senyumnya begitu reka dan seketika itu pula ia langsung coba. Guys, sudah dapet tasnya. Sekarang tinggal tunggu Ade. Ade lagi ada di playground. Aku gak sabar lihat reaction Ade karena Ade itu selalu lenjeh dan menter banget, guys. Hey, open. Ayo deh, buka deh. Wow, open. Kado, yes. Okay, ready? You gotta open this. Wih, tas balu. Oh, mama pakai. Ini sama. Wih, Maya cantik banget pakai tas balu. Model dulu, coba model dulu. Model jalan dulu deh, jalan deh. Guys, model. Gimana kalau model? Jalan. Kok gitu? Kok gitu jalannya? Kemana? Ada-ada saja kelakuan Kamari ini. Bukan hanya soal fashion, bocah yang kerap disapa Mai itu juga sudah mengerti make up. Selalu melihat ibundanya dandan depan cermin, Kamari pun akhirnya mengikuti. Dari mulai bedak hingga menggunakan lipstik. Karena anaknya suka make up, Jennifer pun akhirnya merias wajah anak sulungnya tersebut. Salah satunya membuat alis. Saking lucunya, Jennifer tak kuasa menahan air liurnya. Lantas benarkah Jennifer bakal merias wajah anaknya sendiri saat ia menikah dengan Justin Hubner? Bridesmaid. Karena Mai kurang tinggi. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa nggak? Nerban. Gue pegiler, Des. Des. Kakinya gini-gini. Gitu-gitu. Ayo, kasih Kalau nggak karena TikTok aku nggak bakal dikenal sebesar ini juga. So it's really big, very important. Di tengah kebahagiaan bersama sang buah hati, justru kerikil kecil menghantui. Jennifer tiba-tiba diduga mendapat sindiran dari mantan mertuanya Yaya. Dalam siaran langsung di sosial media, Yaya seperti tak terima dengan keakraban cucu tercinta dengan calon suami Jennifer, Justin Hubner. Meski pesepak bola tanah air itu begitu hangat dan mencintai Kamari, namun tetap saja, Jusa, biasa Justin Hubner disapa adalah papa sambungnya. Mendengar cuitan Yaya itu, Jennifer tak terima kehidupannya kembali diusik. Jennifer langsung menjadi tameng mati-matian membela sang tunangan lewat postingan di media sosial. Jennifer menegaskan suka tak suka Justin adalah calon suaminya dan akan menjadi ayah sambung bagi putrinya. Kamari can call Justin Papa. That's normal. If she feel good, if she feel love, if she respect, and she feel like that is Papa to her, she can. There is no new father. Even Jennifer married with Justin is not a father of Kamari. Cuekin aja sih sekarang karena kayak
ya bakal nggak suka. Jadi lebih ke pasrah aja sih. Tak hanya Kamari yang suka dengan tas, Baby Lily, putri pasangan selebriti masyhur Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, rupanya juga sudah mulai suka dengan tas. Menariknya, Lily Mungil yang kerap melihat Mama Gigi membawa tas mewah kemanapun berada, Lily meminjam tasnya hingga seluruh tas kecil koleksi Mama Gigi dikeluarkan dan ditenteng kemana-mana. Hah? Kenapa tas mama dibawa semua, Teteh? Bagus ya? Buat Teteh aja, Ma. Boleh, nanti Teteh pinjam tas mama ya. Oke? Iya. Mau kemana? Mau kemana, Teh? Sini, naik sini. Lihat anaknya mulai suka tas, Gigi pun akhirnya membelikan tas mungil yang disesuaikan dengan tubuh Lily. Lucunya, saat diajak Mama Gigi untuk membeli dan memilih tas berwarna hitam dan hijau, Baby Lily justru mau keduanya. Jadi, gimana nih kira-kira Mama Gigi? Jadi mau beliin tas mewah untuk Baby Lily atau enggak nih? Kalaupun nggak dibeliin, kan masih ada tas kecil mewah Mama Gigi. Ini ditenteng, Bu. Dia mau milih sendiri, lihat fotonya. Yang mana? Mau yang ini nih ya? Ini ya. Yang itu. Mau dia naikin baju. Yang itu. Oh, yang ini. Teteh mau yang ini, ya. Ya. Mana? Ini apa ini? Sok, ini apa ini? Satu aja Satu, yang mana ini? Dua-duanya. Mau yang mana? Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah menanti kelahiran anak ketiganya yang diketahui berjenis kelamin perempuan. Tentu saja kelahiran anak ketiga Bilar dan Lesti ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keduanya. Saking bahagianya, sambil menunggu sang buah hati lahir ke dunia, baik Lesti maupun Bilar sudah menyiapkan hadiah super spesial untuk anaknya. Sebuah rumah mewah yang kabarnya terletak di Pantai Dewata, Bali telah dibuat oleh Bilar dan Lesti. Dalam postingan di laman foto berbaginya, Lesti dan Bilar tampak berpose di depan rumah yang masih tahap pembangunan tersebut. Sambil menulis, Bismillah, lagi monitor progres hadiah buat anak ketiga yang insya Allah nggak lama lagi jadi. Yang namanya juga sepertinya berinisial L, ditutup dengan emotikon tawa. Alhamdulillah sehat. Dede juga tetap semangat. Syuting kerja itu tetap semangat. Iya. Ayah, Kalau saya sih sebenarnya mau perempuan mau laki bersyukur, tetap bersyukur. Kehadiran sang adik ini juga menjadi momen istimewa terutama bagi Levian Bilar atau Abang L. Putra sulung Bilar dan Lesti itu akan jadi satu-satunya anak lelaki di keluarga mereka. Di tengah penantian kehadiran adik keduanya, Abang L justru ternyata begitu sabar kalau menjaga sekaligus bermain dengan sang adik Leisha. Lucunya, ketika Abang L tengah menyebutkan apa-apa yang ada di hadapannya, tiba-tiba Teteh Leisha mengacak-acak mainan abangnya. Sontak saja, El mengeraskan suaranya lantaran merasa pasir yang sudah ditaruh di wadah acak-acakan. Yang pertama, kita isin bumbu kacang. Itu pasir. Itu pasti. Pasir, Loy! Kacil! Lucu banget ya, teman-teman. Kita, lalu tambahin bumbu kacang. Wow. Ini kan gitu dong, abang jadi gatel-gatel nih. Abang L begitu sayang dengan adik perempuannya itu, meski Teteh Leisha sering mengacak-ngacak mainannya. Tentu saja, jika nanti adik keduanya lahir, sudah dipastikan Abang L bakal memperlakukan hal yang sama layaknya Teteh Leisha. Tete cobain ambil. Boleh. Mau bikin spaghetti ya. Spaghetti rasa apa, Bang? Kata Teteh. Spaghetti Rainbow. Lembo. Wah, tuh Teteh seneng banget. Hore teteh hore. Sore Teteh mau dimasakin spaghetti. Teteh tepuk tangan. Tete suka. Tete ikat sabar. Tete bantuin abang aduk dong. Ajak Tetehnya. Kenapa jadi kayak gini tanah abang? Lantas seperti apa antusias Abang L dalam menyambut adik perempuan yang akan segera lahir? Benarkah Abang L sudah tak sabar menanti kelahiran adiknya?
Meski dalam kondisi hamil besar, tak lantas membuat Zaskia Sungkar tak produktif. Dan kemarin, ia masih terlihat aktif menghelat acara fashion show bersama adiknya Shirin Sungkar. Saking aktifnya, Zaskia secara khusus menyiapkan kursi roda lantaran khawatir kelelahan. Dan menariknya, saat sebelum acara pagelaran fashion dimulai, Zaskia terlihat didorong oleh sahabat karibnya, Nagita Slavina menuju lokasi acara. Wanita yang kerap disapa Gigi itu tampak kewalahan saat mendorong Zaskia yang duduk di kursi roda. Meski mengenakan sepatu berhak tinggi, Gigi tampak mendorong sambil berlari kecil demi bisa sampai ke lokasi acara dengan cepat. Ibu bawa neneknya ya, Bu. Bawa nenek. Neneknya udah jompo. Nggak banget ya, mau ngerasa ini sih, jadi pergerakannya agak-agak slow mo ya, gitu singkat banget ya. Cuma alhamdulillah disyukurin Allah kasih kesehatan sampai hari ini. Aku sih bawa kursi roda jaga-jaga kalau misalnya, tapi alhamdulillah tadi kepakainya cuma sebentar. Tentu saja kehamilan kedua setelah jeda 5 tahun itu mempengaruhi pergerakannya. Tapi ia memilih untuk menyibukkan diri untuk merancang koleksi busana untuk Ramadan dan Idul Fitri. Aku pakai ini set. Nah, ini kalau aku mau pakai casual lagi tinggal aku nggak pakai dress dalamnya. Aku bisa pakai kemeja putih, terus udah gitu aku pakai celana gitu kan. Jadi bisa yang lebih smart casual gitu. Dan menariknya, karena tengah hamil, Zaskia banyak memproduksi baju gamis ketimbang busana muslimah yang lain. Kalau dilihat nih tahun ini aku banyak abaya. Itu sebenarnya karena kebutuhan aku. Di tengah menghadapi proses melahirkan, putra pertama Zaskia dan Irwansyah, Ukasha, begitu sayang dengan adiknya Humaira. Saking sayangnya, Ukasha tampak mengelus-elus kepala Humaira saat tidur hingga memberinya selimut. Ukasha benar-benar telah siap menjadi seorang kakak. Kehadiran Humaira juga menjadi penghangat di keluarga Irwan dan Kia. Bahkan kabarnya, Kia juga berharap jika persalinannya lancar, ia juga bakal memberikan ASI untuk Humaira. Berjuang untuk bisa nyusuin Humaira, insya Allah setelah kemarin kan sempat program laktasi juga, tapi ya qadarullah belum maksimal. Nah setelah ini kalau Allah izinkan kan melahirkan bisa nyusuin lagi, ASInya juga insya Allah nanti bisa untuk Humaira juga. Benar-benar luar biasa bumil kita yang satu ini ya pemirsa. Walaupun sedang hamil besar, Zaskia Sungkar tetap loh sibuk aja cari cuan tuh. Ini duduk di mana sih kira-kira? Nah ini bersama Shirin adiknya, Kia tuh makin kreatif banget nih mendesain baju buat edisi Ramadan nanti. Dan kemarin Kia dan juga Shirin kan baru aja tuh ya menggelar fashion show koleksi terbaru baju-baju mereka. Tapi karena sedang hamil tua gitu, hamil besar dan sering merasa engap banget ya. Kita sampai bawa kursi roda loh di sini tuh buat jaga-jaga. Aduh, bumil yang satu ini harus hati-hati ya. Aku tuh khawatir aja tiba-tiba lagi fashion show, lagi di acara, tiba-tiba brojol gimana ya kan ya. Gak usah terlalu ngoyo lah cari ucuannya. Kan ada suami tercinta gitu kan. Alright, apa kabar semuanya? Selamat pagi ya. Senang banget nih Robby Purba kembali menemani Anda semua. Siap kasih vitamin G alias gosip. Dan seperti biasa, aku akan spill cerita selebriti kita yang paling hot dan juga viral, yang paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya pemirsa. Ada berita dari Mas Christiana Bahrudin, ini suami pedangdut Siti Badriah gitu loh, yang katanya si akun media sosial pribadinya kena ban pemirsa. Waduh, kenapa saya ini kira-kira? Dan juga ada cerita dari Mbak Mawa yang baru aja pulang dari ibadah umroh bersama dengan anak tercintanya. Nah seperti apa kisahnya? Tetap bersama kami ya di obrolan seputar selebriti.
Baru saja pulang liburan ke Korea bareng Siti Badriah dan putri sulungnya Sarena, tiba-tiba saja akun media sosial pribadi Christiana Baharudin hilang bak ditelan bumi. Tentu saja hal itu membuat Christiana meradang. Pasalnya, akun tersebut jadi sumber cuan Christiana dan Siti Badriah atau Sibat. Konon menghilangnya akun media sosial milik suami Sibat itu, antara Christiana sering mengunggah video anak-anak mereka, terutama Sarena, dan dinilai terlalu mengeksploitasi anak-anaknya. Dengan hilangnya akun media sosial miliknya, Christiana merasa sangat dirugikan. Beberapa endorse yang melibatkan dirinya juga Sibat dan putrinya terpaksa di-hold. Benarkah Christiana dan Sibat telah kehilangan cuan ratusan juta? Ada. Udah masa gue sebutin di sini. Gak mau semakin banyak kehilangan cuan, Christiana pun langsung membuat akun baru sebagai ganti akunnya yang hilang. Seolah tak kapok, lagi-lagi bapak dua anak itu kembali mengunggah video bersamaannya dengan anak-anaknya. Ya, dari beberapa video tersebut terlihat jelas bahwa Christiana sosok ayah yang family man, mencintai dan selalu ada bagi kedua putrinya. Bahkan menurut Sibat, Christiana sangat dekat dengan Sarena. Kadang putri sulungnya itu kerap cemburu dengan maminya sendiri Sibat. Apalagi melihat foto mesra mami Sibat dan Dedi Christiana saja sudah membuat Sarena menangis. Mungkin benar kata pepatah, ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya. Reaksi Sarena. Lihat foto mesra Mommy dan Daddy. Udah. Jadi bisa jelasin, enggak itu nggak benar, itu nggak benar. Itu semua fotonya AI, itu semua AI, bohong, dia bohong. Diam. Iya, Sarena tuh kan memang dari bayi kan dia cemburuan, deket banget sama bapaknya ya. Dan sekarang pas dia udah gede memang sangat cemburuan banget sih anaknya. Jadi ngelihat aku lagi berdua sama bapaknya tuh nggak diizinin sama dia, nggak dibolehin. Selain kepergiannya ke Tanah Suci dengan Afnan, rupanya juga ingin mengajarkan putranya untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli dengan sesama. Awal bahkan sudah menyiapkan cemilan atau makanan saat Indonesia untuk dibagikan ke para jamaah saat berada di Madinah. Tak hanya menjalankan ibadah umroh, Mao dan putranya juga menyempatkan liburan ke negara Turki. Mao dan putranya terlihat bahagia saat bermain salju dan naik kereta gantung di Gunung Erciyes. Hai sayangku, walaupun kamu tidak itu, aku akan membuat namamu di mobil orang. Najib.
Keseruan liburan Mawar dan putranya Afnan selama di Turki bukan hanya dengan bermain salju. Selama di Turki, impian Mawar pun terwujud karena bisa berkunjung ke kawasan bersejarah Kapadokia yang terkenal dengan hot air balloon-nya. Benarkah liburan Mawar ke Kapadokia menyindir insan antara belum pernah mengajaknya ke sana? Kamu tahu pergi ke Kapadokia itu impian aku, Mas. Kakak berhenti. Alah. Berbeda dari istri sah Wardatina Mawa yang berbahagia bisa umroh sekaligus liburan ke Turki bersama sang buah hati Adnan, Inara Rusli justru tengah nelangsa lantaran sulit bertemu dengan anak-anaknya yang kini diasuh Virgon. Tak kuasa menahan kerinduan mendalam, Inara memilih mendatangi Komisi Nasional Pelindungan Anak untuk mengadukan kesulitannya bertemu dengan ketiga buah hatinya. Lantas benarkah Inara melaporkan Virgon atas pelarangan hak asuh anak secara paksa? Untuk keperluan ini anak-anak, karena udah lama gak ketemu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti bisa disampaikan sama Bapak Agus. Siapapun, bahkan ayah kandungnya dengan secara paksa untuk mengambil anak tanpa sepersetujuan dari ibunya yang memiliki hak asuh anak. Sejak pernikahan sirinya dengan Ihsanul terbongkar hingga dilaporkan Mawa ke polisi, Virgon memang membawa anak-anak untuk tinggal bersamanya, dan sejak saat itu, mantan suaminya seolah dengan sengaja memutus jalinan komunikasi dan melarang dirinya bertemu dengan anak-anak. Lantas, apa kata Virgon terkait dirinya dilaporkan oleh Inara ke Komnas Pelindungan Anak? Mohon doanya aja, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat terus. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu. Jika Virgon memilih bungkam, Eva Manurung mantan ibu mertua Inara justru buka suara terkait laporan mantan menantunya itu. Menurut Eva, ketiga cucunya lebih bahagia hidup di bawah pengasuhan ayahnya. Nggak tahu ya, tergantung Virgon ditaruh di mana anak-anak. Biar jangan ada kalimat-kalimat yang nggak enak lah, apalah segala macam, ngindar-ngindarin dari orang-orang yang jadi anak supaya nggak tahu. Beri aku kesempatan. Jika Inara tengah berjuang mendapatkan anak-anaknya kembali, Ihsanul yang kini justru tengah mengemis maaf dari Mawa. Bahkan demi mendapatkan maaf dari istrinya, Ihsanul kembali memposting kebersamaannya dengan Mawa di akun media sosial miliknya. Sayangnya, upaya Ihsanul agar Mawa mau memaafkannya seolah sia-sia. Hati Mawa yang sudah terlanjur sakit memilih untuk tetap berpisah dengan laki-laki yang sudah memberikannya satu orang anak. Jika Mawa menolak rujuk, akankah Ihsanul akan memilih meresmikan pernikahannya dengan Inara? Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Nanti ditunggu aja kabar selanjutnya ya. Mohon doanya aja. Kehidupan selebgram Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fujian lagi-lagi jadi sorotan. Namun kali ini bukan urusan asmara, melainkan kedekatan Fuji dengan baby Andrew Raxi Neil, anak Erika Carlina sahabatnya. Saking dekatnya dengan baby Andrew, netizen menuding jika Fuji lebih dekat dengan anak Erika dibandingkan dengan Gala Sky keponakannya, anak mendiang kakaknya Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, serta baby Faradinda, anak dari Franz Faisal dan Indah. Dengan tudingan netizen yang seolah sok tahu, Fuji pun langsung membalas tudingan tersebut dengan pesan menohok.
Menjalin persahabatan yang langgeng di dunia hiburan yang penuh dinamika dan drama tentu saja bukanlah hal yang mudah. Apalagi sejak selebgram berusia 23 tahun ini menjalin persahabatan dengan Erika, netizen menganggap Erika memberikan dampak buruk dalam hidup Fuji. Namun Fuji seolah tak mau ambil pusing dengan tudingan netizen, lantaran di mata Fuji, sosok Erika adalah sahabat yang baik dan selalu menjadi garda terdepan membelanya saat ia diserang haters. Kalau dia dibilang gak ada usaha untuk disukai netizen, nggak mungkin. Dia usaha banget. Salah satunya ya kan, dia udah berapa kali menang award loh. By the way, kalau orang-orang bilang dia cuman terkenal gara-gara, sorry itu saya almarhum gitu ya, dia menang piala banyak banget. Nah, ya emang basicnya emang haters aja sih Om. Sejak merintis karir, Fuji memang tak hanya memiliki banyak fans fanatik yang siap membelanya, namun juga haters yang tak segan-segan membuli dan menghujat mantan pacar Torik Halilintar ini hingga membuat Fuji menjadi serba salah. Benarkah Fuji sudah lelah berurusan dengan haters? Kalau soal sedih, ya tentu ya. Kenapa sih manusia ada sebagian kecil masih ada juga orang yang julid ya. Kadang-kadang kata-katanya itu sudah tidak pas menurut saya, sudah pada tidak di tempatnya. Kadang-kadang saya pelajari juga, ini siapa sih orang, nah apa benar sesuai dengan fotonya apa enggak, saya nggak tahu juga ya. Ya dia tidak lebih baik menurut saya daripada yang dia bully itu. Ya, kalau mau orangnya hebat, orang ngapain ya. Tapi juga nggak pantas ya. Apa kita selaku manusia ini nggak pantas kita merendahkan orang, menghinakan orang itu tidak pantas. Itu sifat sifat sombong. Tak mau ambil pusing, Fuji malah terlihat asyik menemani Gala yang tampil di pentas seni di sekolahnya. Dalam unggahannya di akun Instagramnya, Fuji membagikan tingkah pola Gala yang lucu dan menggemaskan dengan rasa percaya diri tinggi. Gala tampil di atas panggung menjadi bunga matahari. Hadiran Fuji di sekolah Gala seolah menjadi bantahan kuat untuk para haters yang menudingnya tak lagi menyayangi Gala. Aduh, Neti, bener-bener pada julid banget sih. Ini tuh nggak mungkin lah Fuji melupakan Gala Sky, keponakan kesayangannya gitu. Ini cuman gara-gara Fuji sayang juga dengan baby Andrew gitu. Buktinya kan Fuji itu, kita lihat sendiri ya, Fuji menemani Gala pentas seni di sekolahnya. Lagian juga nggak ada salahnya dong kalau misalkan Fuji sayang juga dengan baby Andrew. Taunya anak sahabatnya sendiri Erika gitu. Atau jangan-jangan mungkin ini udah waktunya kali ya Fuji punya anak sendiri. Aduh, gemes banget, pasti cantik banget ya pemirsa ya. Dan kayaknya pantas juga nih kalau misalkan kemarin Fuji kan sempat bilang tuh di awal tahun ya, katanya pengen buru-buru nikah gitu pemirsa. Emang sama Mas Dewan udah selesai atau gimana sih kira-kira? Yaudah kita doain aja, semoga nanti jodohnya Fuji cepet datang ya, amin. Nah kita lanjut ya pemirsa, sempatnya diterpa isu miring gara-gara beredarnya video bersama dengan seorang Elsie di sebuah karaoke. Ricky Harun mendadak muncul ke publik pemirsa. Nah apakah memang Ricky akan memberikan klarifikasi soal isu miring tersebut atau ya gimana nih kira-kira? Jangan kemana-mana ya, karena berita selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, usai kabar miring tentang keberadaannya bersama Elsie di sebuah tempat karaoke, Ricky Harun tiba-tiba muncul. Suami Herfiza Novianti itu nampak asyik bermain pedal bareng teman-temannya. Sayangnya, usai bermain pedal, Ricky yang nampak kelelahan ogah menjawab pertanyaan tim obsesi yang sudah menunggunya. Ia hanya tersenyum santai dan menuju mobilnya. Jangan gitu. Tabrak ke depan. Bagaimana ini? Pulang dulu lah, capek. Nanggepin Bang Iki, serius yang kemarin beredar katanya Bang Iki. Bang Iki mungkin mau mengklarifikasi atau meneruskan. Tapi mungkin respon istri mungkin bagaimana Bang Iki? Mempengaruhi nggak sih Bang Iki? Mungkin bagi Ricky memang tak ada yang perlu diklarifikasi lantaran kehidupan rumah tangganya dengan Herfiza tetap baik-baik saja dan harmonis. Buktinya, belum lama Ricky dan Herfiza baru saja liburan ke Bandung bersama keempat anaknya. Di sana mereka menjajal beberapa kuliner di salah satu restoran milik sahabatnya. Assalamualaikum. Barudak Bandung. Mana suaranya? Kita lagi ada di satu tempat makan di Bandung. Punya teman kita juga di daerah Dago, agak naik dikit. Oke, pesan makanannya. Udah itu tadi, aku pesen pizza. Kroket apa ini? Smoke beef kroket. Smoke beef. Maca udah, cukup maca ya.
Oh, masukin semua ya? Iya. Ya, namun juga isu ya pemirsa, gosip belum tentu ada kebenarannya. Dan kayaknya nih Ricky Harun nggak ambil pusing gitu dengan masalah ini. Malah suami dari Mbak Herfiza Novianti ini ya asik main padel sama teman-temannya. Cuman masalahnya nih Mas Ricky, mohon maaf banget, itu wartawan udah standby. Kenapa kagak dijawab aja pertanyaannya? Langsung diklarifikasi biar kita nggak netting terus nih ya, negative thinking ya kan ya. Tapi apapun itu pokoknya saya doain rumah tangga kalian berdua baik-baik saja. Masih zaman itu lagunya. Jadul banget gue ya. Oke pemirsa GTV, jangan lupa saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 7 pagi sekarang. Sekali lagi jam 7 pagi ya. Saatnya sekarang aku Robby Purba pamit and have a nice day. Dadah!